Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya anugerah yang paling besar, anugerah yang paling agung adalah anugerah yang berupa hidayah, sehingga kita masih tetap istiqomah di atas dinul Islam. Tentu ini satu anugerah yang sangat berharga, dan nikmat istiqomah di atas Islam ini harus selalu kita jaga. Lebih-lebih ketika usia kita sudah semakin bertambah tua. Salah satu di antara doa yang mestinya sering kita baca, di antaranya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah tetapkan kita dalam keadaan Islam. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Allah Ta'ala ya firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Doa yang mestinya sering dibaca ketika usia kita sudah di atas 40 tahun. Jadi ketika usia kita sudah di atas 40 tahun, dan rata-rata yang hadir ini banyak yang usianya sudah di atas 40 tahun, kecuali yang belum. Kalau Pak Samidi pun 40 enggak Pak? Punjul oke. Kata Allah Ta'ala begitu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang mestinya sering kita baca. Kita upayakan tidak ada hari tanpa baca doa itu. Itu bisa dibuka bagi yang belum hafal surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya. Di akhir doa itu ada kalimat inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau atas dosa-dosamu, atas dosa-dosaku. Wa inni minal muslimin, dan sungguh kami ini betul-betul orang muslim yang berserah diri. Itu Allah awali dengan apa? Hatta idza balagha asyuddah. Ketika usia seorang mukmin itu sudah mencapai usia dewasa. Kalau orang mukmin itu sudah dewasa, tanda dewasanya apa? Banyak. Ya, tanda kedewasaan banyak. Salah satu di antara tanda dewasa itu adalah kata Allah, balagha arba'ina sanatan. Kalau usianya sudah 40 tahun, itu yang mengatakan Allah.
Maka para nabi itu banyak diangkat menjadi nabi ketika usia sudah 40 tahun. Salah satu tanda dewasa itu kalau sudah 40 tahun. Meskipun ada yang belum 40 tahun sudah dewasa, ada yang sudah 50 tahun bahkan 60 tahun orang dewasa-dewasa. Itu juga kenyataannya ada. Maka kita bersyukur ya, kita masih diberi oleh Allah Ta'ala anugerah berupa hidayah di atas dinul Islam. Itu nikmat yang sangat berharga, harus kita syukuri. Cara menjaganya tadi dengan kita banyak berdoa, dan salah satu menjaganya adalah kita berupaya untuk bertolabul ilmi, belajar dan terus belajar. Dengan belajar itu kita bisa maksimalnya meningkatkan kualitas iman kita, minimalnya bisa mempertahankan iman Islam kita, sehingga kita berharap tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di atas dinul Islam ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita masih meneruskan kajian kita masih seputar fikih munakahat, ya, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Masih pada bab yang menjelaskan tentang pembahasan khitbah atau lamaran. Kemarin kita baca yang ketiga adalah khitbatul mar'atul mahtubatul li muslim. Bagaimana hukumnya melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh sesama muslim. Kemarin kita sampaikan, idza khataba rajulul muslima imra'atan fala yakhillu li ghairihi ayataqaddama. Ketika seorang wanita sudah dilamar, sudah dipinang oleh seorang muslim, maka tidak halal baginya, tidak halal bagi muslim yang lain untuk melamarnya. Seorang mukmin tidak dihalalkan melamar seorang wanita ketika wanita itu sudah dilamar oleh orang lain. Jadi kalau ada seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki, maka seorang laki-laki mukmin yang tahu kalau wanita itu sudah dilamar tidak halal baginya untuk melamarnya. Nek mboten ngertos pripun, kalau tidak tahu itu sudah di luar hukum, ya. Kecuali pertama, kecuali si laki-laki yang melamarnya itu sudah meninggalkannya. Wah, ora sido, sudah melamar tapi tidak jadi. A melamar B. Ternyata si C ini juga ada harapan untuk melamar si B. Tapi si C ini akhlaknya baik, dia tahu diri. Wah, sudah dilamar kok, ya saya tidak akan melamar, tidak boleh dalam agama, dalam hatinya. Tetapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok tidak ada janur yang digantung kok didancep ke. Ya, sudah 3 bulan, 4 bulan kok tidak ada janur ini, ya. Kok tidak ada janur, tidak ada apa-apa, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, sehingga si C ini, ya, si C ini nekak-nekake kepada si A. Jare sampean iki wis main HP itu, wah anu kok ya, wis oleh toh krungu-krungu misalnya.
Awis oleh tong krungu, ayo sudah anjur priya dadekke wae to. Bismillah, mantep. Engko tak rewangi ndonga, tak rewangi ngentekke lemper misalnya kan. Akhirnya apa? Si A ini mengatakan, iya, dia sudah mulai terbuka. Ya, saya itu sudah melamar, andine wis, aku ora lanjut. Ora sido. Loh kenapa? Alasannya banyak. Terus kepastiannya apa? Ora sido. Nek ora sido nanti kalau si B ada yang melamar gimana? Ikhlas aku, ikhlis misalnya, kan saya ikhlasnya. Nah, berarti dia sudah meninggalkannya. Ketika sudah meninggalkannya, maka si ini boleh melamar seorang wanita yang dia sudah dilamar seorang laki-laki, tetapi laki-laki yang melamar itu sudah meninggalkannya. Satu. Atau yang kedua, kemarin kita sampaikan, yang melamar itu memberikan izin, saking pedenya. Ya, seperti tadi A melamar si B. Diam-diam si C ini juga sebenarnya ada hati. Tapi lagi-lagi orangnya baik. Wah, wong wis dilamar yo arek ora. Selang beberapa waktu kok masih lama, kok ndak ada kabar-kabar, kok ora ono undangan, kok ndak ada ndak ada janur digantung, lalu tanya-tanya, sampean ki piye to Mas A misalnya. Ala wis meh to, iya ning wong anu piye ya kosek-kosek, santai hae. Si C ini guyoni, mbok golek tenanan kok nek ucul ya payah to sampe ora apa-apa pede wis tak taleni ya, wis tak taleni ora apa-apa. Wong kae iki pancen geleme mung karo aku ya. Sak donya iki sing ora ana sing digelemi mung aku tok. Ya, saking PD-nya ya, PD bukan GD ya. Nek GD itu gegeden das. Ya, kalau PD itu kan percaya diri ya ini. Nah, si A akhirnya mengatakan si B, si C ini akhirnya mengatakan gini. Nah, kalau ada yang ngelamar njur priye? Ora apa-apa rane gelem wong pancen nek karo aku jan wis ngene tenan misalnya sudah cocok gitu. Kalau nanti ada yang ngelamar gimana? Ora apa-apa. Piye nek aku ngelamar? Aku no ngelamar nek pancen gelem no jos sampean ke. Nek pancen sampean ngelamar kae kok gelem no kok tak tukoki tapi ketan misalnya kan. Malah nantang gitu. Tenane tenan. Nah, engko nek gelem tak lamar aku piye? Ya ora apa-apa. Dilamar betul. Mau betul, ndak salah. Karena si A sudah memberikan izin. Jadi ya, ketika seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki muslim, maka muslim yang lain tidak boleh melamarnya kecuali si A ini sudah meninggalkannya atau memberikan izin. Kalau sudah melamar, sudah meninggalkannya ya atau sudah memberikan izin, maka ketika ada laki-laki lain yang melamarnya, maka tidak salah. Kemudian ibu bapak para jamaah rahimakumullah, yang terakhir kemarin kita sampaikan adalah bagaimana ya idza khataba ala hidbati ghairihi thumma aqada alaiha falyasihu. Kalau ada seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Kalau ada seorang wanita sudah dilamar seorang laki-laki. Si A melamar si B. Kita tahu dulu pada awal pembahasan bahwa ketika baru dilamar itu belum berkonsekuensi seperti pernikahan. Jadi kalau baru dilamar itu belum apa-apa, wong baru nembung ya, sehingga belum ada ikatan yang mengikat keduanya berdasarkan hukum. Wanita ketika baru dilamar itu masih ajnabi, masih belum apa-apa. Nah, bagaimana kalau seorang wanita sudah dilamar seseorang, lalu ada laki-laki lain yang menikahinya, baik dengan dilamar atau tidak dilamar, bagaimana hukum perkawinannya? Para ulama berbeda pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa pernikahan laki-laki yang kedua
yang nyerombol kok nyerondol itu? Nyerombol itu ya. Bagaimana pernikahan yang kedua ini ya? Si B itu sudah dilamar si A, si B gadis. Diam-diam tanpa sepengetahuan si A, ternyata si B ini menikah dengan si C. Baik menikahnya dengan si C itu baik dengan lamaran atau tanpa lamaran. Bisakah tanpa lamaran? Bisa. Sing jodohke kedua orang tuanya. Bagaimana hukum pernikahan ya si B dan si C ini? Pendapat pertama mengatakan pernikahannya batal dan keduanya harus dipisahkan. Apa alasannya? Karena wanita itu dalam pinangannya A. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, pernikahannya sah hanya si C ini berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena dia menikahi seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Jadi pernikahan si B dan si C ini tetap sah. Ya, tetap sah. Tapi dia berdosa. Berdosanya kenapa? Berdosanya karena dia telah menikahi seorang wanita yang dalam lamaran orang lain. Sahnya kenapa? Sahnya karena ketika baru lamaran itu belum ada ikatan suami istri. Kalau baru dilamar itu durung sopo-sopone, bahasa Jawanya begitu. Jadi belum kalau belum dinikahi, kalau baru dilamar itu masih belum siapa-siapanya, masih istilahnya ajnabi, masih orang lain kalau baru dilamar. Tapi kalau sudah dinikahi ya tidak boleh dilamar. Ya, kula nuwun, salam, wabarakatuh misalnya. Di situ dia ngomong sama suaminya melamar istrinya. Wah, ini kurang ajar namanya itu ya. Kalau sudah menikah ya tidak boleh. Tetapi ketika baru dalam lamaran, status wanita itu belum menjadi apa-apanya si A. Si A hanya baru menyatakan keinginannya untuk menikahi. Itu makna dari khitbah. Dulu kita sampaikan bahwa khitbah itu adalah pernyataan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi wanita. Pernyataan keinginan. Pernyataan keinginan ini belum berimplikasi hukum. Maka pernikahannya si B dan si C tetap sah, tapi dia berdosa. Berdosanya kenapa? Karena dia menikahi wanita yang sedang dalam lamaran orang lain. Ini tidak menggugurkan perkawinannya. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Mayoritas di kalangan para ulama berpendapat bahwa pernikahannya tetap sah. Maka kalau kita mendapati seperti itu, ya, mendapati ada kejadian seperti itu, ya minimal kita bisa tidak berada pada pihak yang salah untuk menghukumi. Minimal kita tahu bahwa oh itu posisinya seperti ini. Meskipun kalau kita tidak diminta memberi nasihat, yo tidak usah menasihati. Karena menasihati itu ketika diminta. Kalau tidak diminta memberi nasihat, kadang salah. Tidak diminta memberi nasihat, kok menasihati, itu kadang salah. Apalagi kalau yang dinasihati ini baru sensi. Istilahnya sensi itu apa? Sensitif. Nah, itu. Orang sensitif itu kadang jadi salah. Ya, baru ngelap sepeda motor, ya. Baru ngelap sepeda motor, tapi baru sensitif. Kita lewat, wah, sepedanya awet ya, kan bagus ini. Wah, sepedanya kinceling awet ya. Karena sensi marah dia. Ojo ngenyek, aku kepancepen ben ra iso tuku ndak kejeboki, coba itu. Jadi kalau tidak dimintai nasihat
menasihati itu bisa salah salah persepsi. Itulah kata Rasulullah, idzastansahaka fansahu. Kalau kamu dimintai nasihat, ya beri nasihat. Kalau tidak apa-apa. Kenapa? Nanti bisa salah persepsi. Nah, kembali pada pendapat tadi yang pilih oleh jumhur ulama bahwa ya pernikahannya tetap sah, hanya dia berdosa. Baik, yang selanjutnya adalah al-khitbatu ala khitbatil kafiri. Ya, ini ada bab menarik. Ini untuk wacana. Khitbatu ala khitbatil kafiri, bagaimana hukum melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang kafir. Ya. Bagaimana hukum melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang kafir? Yang pertama, ya, pembahasan ini disampaikan gambaran begini. Suratu hadil mas'alah, gambaran permasalahan ini adalah ayyahtuba dhamiyun kitabiyatun wa yujabu. Contohnya seperti ini. Ada seorang laki-laki kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang dilindungi, ya, kafir yang tidak diperangi kalau di pemerintahan Islam. Kalau ada seorang kafir zimmi ini melamar seorang wanita, wanitanya ini wanita muslimah misalnya, wayujabu, dan wanita muslimah ini ternyata menerima lamarannya. Meskipun nanti kita bahas juga hukum pernikahan beda agama. Ketika ada seorang laki-laki kafir zimmi, sekali lagi kafir zimmi itu orang kafir yang dilindungi. Dia melamar seorang wanita. Baik wanita itu wanita muslimah, ada tanda petik hukum seorang wanita muslimah melamar seorang, ya, dilamar seorang lelaki non muslim. Atau seorang laki-laki kafir zimmi melamar kitabiyah, seorang wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu bukan yang duduk di paling belakang sendenan. Ahlul kitab karena kitabnya banyak, bukan. Ahlul kitab itu sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada orang kafir zimmi, ya, lalu dia melamar wanita ahlul kitab, ya, summa yukhtibuhal muslim, lalu orang muslim, ada seorang laki-laki muslim melamarnya, au ayyakunal khatibu tarikan lisalah. Itu gambaran pertama. Jadi bagaimana hukum kalau ada seorang wanita dilamar oleh kafir zimmi, lalu kita sebagai orang muslim, bagaimana kalau kita melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang kafir, hukumnya bagaimana? Atau ayyakunal khatibu tarikan lisalah, atau ketika seorang pelamar wanita dilamar oleh seorang laki-laki, kebetulan laki-laki itu tarikan lisalah, laki-laki itu laki-laki yang meninggalkan sholat, belas tidak pernah sholat, sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja salah, ya. Kenapa? Karena ketika imam takbir zawaid dia sudah rukuk dan sujud misalnya. Jadi sholatis tahun mengping pindu wae salah, tarikan li salah. Indama yara kufron tarikuha, bagi orang yang berpendapat bahwa meninggalkan salat itu hukumnya kafir, itu khilaf di kalangan para ulama, ya, pembahasannya panjang. Wa nahwi dzalik, dan sejenis dengan itu, falil ulama'i fil hukmil hidbati alai qaulan,
Pada pembahasan seperti ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Hukum seorang laki-laki muslim melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang kafir zimmi, atau melamar seorang wanita yang wanita itu sudah dilamar oleh orang muslim tapi dia meninggalkan salat, tidak pernah salat babar belas. Bagaimana hukum laki-laki muslim melamar wanita itu? Pendapat pertama, al-awwal pertama, yajuzul hidbatu ala hidbatihi. Yang pertama, seorang muslim boleh melamar seorang wanita yang wanita itu sudah dilamar oleh laki-laki kafir atau laki-laki yang meninggalkan salat. Wa huwa mazhab Ahmad wal Auza'i wa Ibnu Mundir wal Hitabi. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Auza'i, Ibnul Mundir dan Al-Khitabi. Ini ulama-ulama kawakan, ini ulama-ulama masyhur ini. Pendapat pertama mengatakan boleh. Kalau ada seorang wanita dia dilamar oleh seorang perjaka atau laki-laki kafir, maka laki-laki muslim boleh melamarnya. Pendapat pertama. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, liqauli sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah alasannya sabda Nabi. Nabi mengatakan al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu menjadi saudara bagi mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'mini, maka tidak halal bagi seorang mukmin ayyabta'a ala bai akhihi, ya, bertransaksi menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya sesama muslim. Kalimat akhi berarti muslim. Tidak halal bagi orang mukmin untuk menjual suatu barang yang sudah dijual kepada mukmin yang lain. Saya punya sepeda motor, sudah dijual, sudah saya jual ke A, deal, harganya berapa? 9 juta. Transaksi selesai. Si A mengatakan pada saya, Pak Agus, sepedanya saya ambil besok. Kapan? Besok. Yo, jam berapa? Yo, jam 6. Ya, oke. Laku berapa? 9 juta. Habis itu datang orang ke tempat saya. Pak Agus, katanya jual motor. Iya. Nah, terus mana yang mau dijual? Ini. Nah, sudah laku. Sudah tak wehke fulan berapa? 9 juta. Wah, 9 juta ya. Saya berani 9,5 ini. Tenan nih. Tenan. Saya 9,5. 9 berapa? 75. Sudah saya mau sudah. Lalu saya jual kepada datang yang kedua dengan harga 9.750.000. Hukumnya haram. Karena transaksi saya dengan yang pertama sudah selesai. Transaksinya sudah selesai. Ya, kecuali kalau masih dalam masa khiyar. Kalau transaksi sudah selesai, maka tidak boleh. Ini yang Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Kasus seperti ini banyak terjadi. Kenapa? Karena alasannya pancen nyong nyambet gawe golek duit katanya. Alasannya sederhana itu. Ya, padahal ada etika-etika. Lalu kata Nabi, wala yakhtubu ala khidbati akhihi hatta yadhurra, dan tidak boleh seorang mukmin melamar ini. Tidak boleh seorang mukmin meminang atas pinangan saudaranya. Yang dimaksud saudaranya adalah sesama mukmin. Ini alasan pertama kenapa boleh. Bolehnya adalah sabda Nabi, ya, Nabi mengawali dengan kalimat orang mukmin itu saudaranya orang mukmin.
maka yang dinamakan saudara itu adalah sesama mukmin. Maka ketika Nabi mengatakan tidak boleh seorang laki-laki meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya hingga ia meninggalkannya, yang dimaksud saudara itu adalah mukmin. Waqad qata Allahu ukhuwah bainal kafir muslim. Allah tidak menyebut bahwa orang mukmin dan orang kafir itu saudara. Fayuhtasun nahyu lil muslim, maka larangan seorang laki-laki meminang seorang wanita ketika wanita itu sudah dipinang oleh sesama muslim. Berarti kalau di luar muslim boleh. Ini alasan pendapat yang pertama. Kita sudah azan saya dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pendapat yang pertama membolehkan kalau ada seorang wanita sudah dilamar oleh laki-laki kafir non muslim, lalu muslim melamarnya, pendapat pertama mengatakan boleh. Alasan hadis tadi. Alasan kedua adalah annal aslal ibahatu hatta yarudal man'u. Pada asalnya meminang wanita ini adalah boleh pada asalnya. Baik wanita itu sudah dipinang oleh orang lain maupun belum dipinang oleh seseorang. Pada asalnya begitu. Tetapi Rasulullah lalu membatasi, tidak halal bagi laki-laki muslim meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki muslim. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad waradal man'u ay minal hidbati alal hidbati muqayyadan bil muslim. Maka larangan Rasulullah untuk tidak meminang seorang wanita kapan? Ketika wanita itu sudah dipinang oleh sesama muslim. Karenanya fabaqiya ma'ada dzalik fabaqa ala ma'ada dzalik al asli libahah. Berarti kembali kepada hukum asal. Ketika seorang wanita belum dipinang oleh seorang laki-laki muslim, maka boleh untuk dipinang. Wah, ini akalnya juga cerdas juga ini alasannya ya. Jadi pada asalnya begitu ya, seorang wanita itu boleh dipinang kecuali ketika sudah dipinang oleh sesama laki-laki muslim. Berarti kalau yang meminang itu bukan laki-laki muslim tidak termasuk dalam larangan. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, anna lafdzun nahyu khasun bil fil muslimi. Lafal larangan untuk meminang wanita khusus ketika yang meminang adalah muslim. Wa ilhaqa ghairahu bihi innama yasiqu idza kana mithlahu. Lalu menggunakan larangan itu kepada yang lain dianggap benar jika kondisinya sama. Walai sadzamiyyu kal muslim, sementara orang kafir zimmi, orang kafir yang tidak ada yang ada perjanjian dengan umat Islam atau orang kafir yang dilindungi, maka mereka itu laisa kal muslim, mereka tidak sebagaimana orang Islam. Kalau di sini disebutkan wala khurmatuhu, tidak ada kehormatan bagi mereka kahurmatihi, sebagaimana kita menghormati umat Islam. Artinya menghormati orang-orang di luar Islam beda dengan penghormatan kepada umat Islam. Apa iya? Banyak contohnya. Contoh ketika kita menjenguk orang sakit itu sudah beda. Ya, pertama sama-sama menanyakan kondisi kesehatannya, sama muslim dan kafir.
Yang kedua, sama-sama mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Sama. Yang ketiga, membesarkan hatinya, jangan menakut-nakuti. Lara apa sampean? Jantung. Masya Allah. Wingi to tonggone yang lara jantung mati. Nah, ini ya, membesarkan hatinya sama. Yang keempat yang berbeda apa? Mendoakan supaya tetap bersabar, dan itu akan menjadi kafarat dzunub, akan menjadi penghapus dosa. Yang keempat ini hanya untuk umat Islam. Selain Islam tidak boleh. Maka ada kehormatan, tapi laisa kahormati, tidak sebega menghormati umat Islam. Bahkan ya, pengarang kitab ini mengatakan walidzalika lan tujib ijabatum fid da'watil walimati wan nahwi. Oleh karenanya tidak wajib menghadiri undangan walimahnya, tidak wajib sebagaimana wajibnya mendatangi walimah umat Islam. Ini bukan jangan dimaknai tidak boleh menghadiri, bukan ya. Jadi penekanan wajibnya mendatangi walimah orang-orang dan muslim itu tidak sebagaimana wajibnya mendatangi walimah umat Islam. Oleh karenanya kedudukannya berbeda, berarti ya hukum tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang manakala yang meminang itu adalah orang Islam. Wasani yang kedua, pendapat kedua, annahu yahrumul khidbatu ala khidbatil kafiri. Pendapat yang kedua berpendapat tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh orang kafir zimmi. Misalnya ya, laki-laki meminang seorang muslimah, yang muslimah itu sudah dilamar oleh orang kafir. Ya, adakah? Ada. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mencuat di media dan dielu-elukan sebagai bagian dari moderasi beragama. Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki non-muslim lalu dinikahkan. Yang hadir banyak dan memberi selamat ya. Sebagai bentuk apa? Menghormati kepada sesama dan menerima perbedaan. Padahal ibu bapak, hukum pernikahan beda agama, tadi saya sempat ya pada asar, sebelum asar sempat membuka beberapa pendapat ulama ya yang menjelaskan tentang hukum menikah beda agama. Kesimpulannya adalah pernikahan beda agama tidak boleh, baik laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, atau perempuannya apa? Kalau tadi apa? Laki-laki non muslim, perempuannya non muslim, atau perempuannya non muslim, laki-lakinya muslim ya. Apa kebalik? Nah, itu jadi sama ya. Jadi laki-laki muslim tidak menikahi wanita non muslim, laki-laki non muslim tidak boleh menikahi wanita muslim. Apa dasarnya? Ibu bapak, ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Kata Allah begitu. Kamu jangan menikahi wanita-wanita bukan muslim hingga mereka menjadi muslim. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum ya. Dan budak wanita tapi dia muslim lebih baik daripada seorang wanita tapi bukan muslim, meskipun mereka menarik hati kamu, menjadikan kamu takjub karena
napa kecantikannya, karena macam-macamnya yang lain. Kata Allah Ta'ala begitu, budak wanita tapi mukminah muslimah lebih baik dibanding seorang wanita meskipun dia menarik hati kamu tapi dia bukan muslimah. Lalu kata Allah, ya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, ya, dan janganlah kalian wahai para wanita menikahi atau menerima pernikahan seorang laki-laki musyrik yang bukan muslim hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Wanita muslimah jangan dinikahi oleh seorang laki-laki bukan muslim hingga mereka muslim lebih dahulu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin wala ajabakum. Wahai kaum wanita, kalau kamu dinikahi oleh seorang laki-laki meskipun ia budak tapi muslim, itu lebih baik dibanding kamu dinikahi oleh orang musyrik meskipun menjadikan kamu takjub karena hartanya yang banyak. Ya, rata-rata kalau sudah begitu gelimpang sudah, ya, karena dilamar oleh seorang laki-laki non muslim, ganteng, datangnya ngelamarnya pakai mobil nopo yang paling bagus, nun, nek Pajero niku prutul panas njaba jero. Ini, ya, uangnya banyak, rata-rata gelimpang itu kalau dalam bahasa Jawanya. Tapi Allah sudah mengatakan begitu. Ulaika yad'una ilan nar. Apa alasannya? Mereka orang-orang non muslim itu akan mengajak kalian menuju ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sementara Allah mengajak kalian untuk masuk surga dan mendapatkan ampunannya biidznih, dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada para hambanya, para manusia, supaya mereka yatadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221 ini menjadi ayat yang oleh para ulama dipakai sebagai dalil terkait larangan pernikahan beda agama. Sababun nuzul ayat ini dalam riwayat Ibnu Mudhir, ya, dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi dari Al-Muqattil disebutkan terkait ada seorang sahabat bernama Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik, yang dulu di masa sebelum, ya, Ibnu Abi Marsad ini masuk Islam, ya, dia dulu menjadi kekasihnya. Namun kondisinya wanita itu masih musyrikah, masih belum Islam. Sementara, ya, Ibnu Abi Marsad sudah muslim. Lalu ia meminta izin kepada Nabi untuk menikahinya. Maka Rasulullah melarang sahabatnya untuk menikahinya, sehingga turunlah ayat ini sebagai penegas terkait larangan menikah, larangan, ya, untuk Ibnu Abi Marsad menikahi wanita pujaan hatinya ketika dia masih musyrik. Tidak bisa mengatakan tenang mawon, mungkin nek pun tak nikah lah dadi Islam. Ya, itu alasan yang dibuat-buat. Pada zahirnya kata Allah jelas, hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Kalau belum beriman maka belum diperbolehkan untuk menikahinya. Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang sama, bahwa Allah Ta'ala mengharamkan orang mukmin menikah dengan orang musyrik yang menyembah berhala, ya, dan seterusnya. Kalau di Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, di sana disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan itu adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini dalam undang-undang terkait tentang pernikahan. Beberapa ormas dan lembaga ormas Islam dan lembaga Islam di Indonesia, saya ambil samplingnya 3 ormas yang mewakili atau lembaga. Pertama adalah fatwa MUI, ya. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang perkawinan beda agama menetapkan bahwa 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, yang ini menjadi perbedaan pendapat dengan para ulama, menurut kaul yang muktamad, yang bisa dijadikan sebagai sandaran, adalah haram dan tidak sah. Ini dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua dalam fatwa tarjih, ya, Muhammadiyah. Dalam fatwa tarjih sudah menjadi keputusan Muktamar Tarjih yang ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur, yang diantara kesimpulannya adalah para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan, ya, selain laki-laki muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah, wanita musyrik seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Ini dalam fatwa tarjih, ya. Dalilnya adalah ayat di atas. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, Yahudi Nasrani. Karena ada yang mengatakan bahwa menikahi wanita ahlul kitab hukumnya boleh berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang ke-5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafikhina wala muttahidin ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dihalalkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Ya, dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita mukmin yang menjaga kehormatannya dan menikahi wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Ayat ini menjadi debatable di kalangan para ulama terkait bolehkah laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Fatwa MUI di atas tadi mengatakan tidak boleh. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul yang muktamad tetap tidak diperbolehkan. Di fatwa tarjih Muhammadiyah juga tidak membolehkannya, tidak diperbolehkan. Meskipun ada yang mengatakan boleh. Apa alasannya? Pertama, ahlul kitab yang sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahlul kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik dan menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, ya, ini orang Yahudi, dan mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Jelas-jelas mereka adalah musyrik, bukan menjadi ahlul kitab lagi. Ini alasan dalam fatwa tarjih yang pertama. Ahlul kitab yang sekarang tidak seperti ahlul kitab zaman dahulu, sehingga tetap dihukumi sebagai musyrik, sehingga orang mukmin tidak boleh menikahinya. Alasan kedua, pernikahan beda agama dipastikan tidak mungkin mewujudkan keluarga yang sakinah. Sakinah itu bahagia.
bahagia dan senang itu beda. Kalau senang itu bisa dicari, ya, golek ngerti duit iso. Saya oke duite golek seneng semakin mudah. Randi duit mawon iso. Ya. Kalau saya dulu masih kecil itu golek godhong kopi dipincuk tengah kei jagung, jero ngundang pitik nanti ditotol, ya. Kemudian sudah kepincuk kepalanya, kemudian ayam itu diberendang-berendang, mabur nabrak tembok, nabrak pagar, nabrak itu sing ngoyak-oyok oleh guyu kepingkel-pingkel nganti guling-guling, ya. Seneng murah, seneng bisa dicari, ya. Wah, golek sing nyeneng ki apa? Golek sate. Sate sing apa? Sate sing empuk, ya. Kok empuk apa? Sate sing cempe. Golek di Tegal, ya, sate Balibul. Ya. Kalau panjenengan keluar dari tol Tegal itu, dari exit tol masuk kiri jalan itu ada cempe, ya, cempe lemu, kan gitu ya. Sate kambing, cempe lemu, bukan sate kambing tapi sate cempe. Itu. Golek seneng mudah, tapi kebahagiaan itu fadlun minallah. Maka keluarga yang pasangannya itu beda agama sulit untuk mendapatkan kebahagiaan, meskipun bisa mendapatkan kesenangan. Ini alasan kedua, ya, di fatwa Tarjih Muhammadiyah kenapa tidak membolehkan pernikahan beda agama. Yang ketiga alasannya, insya Allah umat Islam tidak kekurangan stok. ini narsis juga ini yang ketiga ini, kan? Tidak kekurangan stok. Bahkan realitasnya jumlah wanita muslimah lebih banyak dibanding kaum laki-laki. Ini yang kadang-kadang membuat laki-laki do GR, ya. GR bukan GD, ya. Kalau GR kan gegedan rumongso, kalau GD apa tadi? Gegeden das. Ini. Yang keempat, ini sebagai upaya namanya saddu dzari'ah. Upaya preventif. Untuk apa? Menjaga keimanan calon suami atau calon istri dan anak-anak yang dilahirkan. Karena seorang suami punya kewajiban apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga keluarganya dari api neraka. Kalau kemudian istrinya itu bukan orang mukmin, sementara suaminya sering pergi, yang akan mendidik adalah ibunya yang bukan muslim, akan sulit mewujudkan firman Allah tersebut. Ini fatwa Tarjih. Kemudian, ya, lembaga ketiga adalah NU. Ya, fatwa NU menegaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah. Fatwa ini didasarkan pada hasil Bahthul Masail yang dilaksanakan di Yogyakarta pada akhir November 1989. Fatwa tersebut mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijtima' para ulama. Ini pernikahan beda agama, sehingga pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan, ya, dan tidak, para ulama mengatakan tidak sah. Ini fatwa MUI, kemudian fatwa Tarjih, dan kemudian di Bahsul Masail. Wallahu alam, yang Bahsul Masail ini apa sudah ada kaul yang baru atau belum, saya kurang tahu. Tetapi MUI dan fatwa Tarjih tetap tidak membolehkan. Alasannya diantaranya adalah 4 hal yang kami sebutkan tadi. Oleh karenanya, meskipun ini ada contoh kalimat adalah kalau ada seorang laki-laki non muslim lalu melamar wanita muslimah, bolehkah wanita muslimah itu dilamar oleh seorang laki-laki muslim? Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Pengarang kitab ini lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Qultu wal awwalu arjah. Pendapat yang pertama menurut kami lebih rajih. Meskipun ini barangkali sulit untuk dijumpai, tetapi jika ada seperti itu, ini khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan.
Yang membolehkan alasannya tadi bahwa larangan meminang wanita adalah ketika yang meminang itu laki-laki muslim. Ketika yang meminang itu bukan muslim, tidak termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pendapat jumhur mengatakan bahwa ya pendapatnya tidak boleh. Kenapa? Lima fi dzalika minal idza'il khatib, karena perbuatan seperti itu akan menyakiti orang yang melamarnya. Wis dilamar kok malah dilamar ya. Kalau sudah ada seorang wanita dilamar oleh laki-laki non muslim ya, maka pendapat yang kedua tetap tidak boleh. Tetapi tentunya keluarga wanita mukminah ketika dilamar laki-laki yang bukan muslim mestinya tidak memperbolehkan. Kalau ada seorang ahlul kitab ya, seorang ya ahlul kitab lalu melamar orang kafir, melamar wanita ahlul kitab ya, meskipun dikatakan boleh tentunya, maka tidak boleh juga seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang bukan muslim, termasuk ahlul kitab. Pendapat para ulama memang berbeda pendapat, tapi di Indonesia 3 lembaga ini cenderungnya adalah menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena alasan-alasan yang sangat banyak, diantaranya seperti yang sudah kita sebutkan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan kami persilakan jika ada. Monggo. Jadi begini, ada kalanya pendapat jumhur itu tidak rajih menurut pengarang kitab ini. Meskipun kaidah umumnya adalah ketika suatu persoalan itu sudah ditetapkan hukumnya oleh imam mazhab, maka kita tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh imam mazhab ya. Dalam banyak hal lebih cenderung kepada pendapatnya jumhur, meskipun pengarang kitab ini ya dalam khusus masalah ini lebih cenderung kepada pendapat yang bukan jumhur ulama. Meskipun kalau ditarik ke Indonesia ya, maslahatnya ada di pendapat yang kedua, karena di Indonesia ini hukumnya kan bukan hukum Islam ya, sehingga kalau ini terjadi ya bisa jadi persoalan. Sudah dilamar ya, kemudian dilamar laki-laki muslim, itu akan menyakiti. Maka itu yang diambil pendapatnya jumhur ulama. Kalau pengarang kitab ini cenderung kepada pendapat yang pertama. Kalau saya secara pribadi, konteks Indonesia lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, karena alasan yang sangat banyak. Apalagi kasus di atas ini sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Wanita ahlul kitab dilamar oleh laki-laki kafir, bolehkah muslim itu untuk melamarnya? Ya, tadi kita tarik hukumnya bahwa tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Atau kebalikannya, tapi wanita muslim dilamar oleh laki-laki non muslim, kita kan dalam rangka menyelamatkannya, mestinya keluarganya
tidak membolehkan jika anaknya dilamar oleh seorang laki-laki yang bukan muslim. Sehingga uraian ini kalau ditarik ya ke atas lagi, kemungkinan kecil itu terjadi. Tapi jika itu terjadi, ada dua pendapat tadi. Ada pendapat yang membolehkan, meskipun jumhur mayoritas cenderung tidak membolehkan. Alasannya apa? Alasannya adalah munculnya kerusakan atau hilangnya kemaslahatan. Sehingga alasannya adalah nanti bisa jadi fi dzalika minal idza'il khatib, itu bisa jadi akan menyakiti orang yang melamarnya. Konteks Indonesia. Tapi bisa jadi karena pengarang kitab ini berada di negeri yang mayoritasnya adalah muslim. Ya, karena pengarang ini kan orang Saudi. Ya, di sana yang non muslim barangkali sangat minoritas dan dalam keadaan kelasnya kelas yang di bawah. Sehingga kalau ini ditarik oleh beliau, di lingkungan beliau barangkali maslahat. Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang mungkin menimbulkan madharat di komunitas yang muslim non muslimnya agak sama. Dan saya kira beliau menyatakan dengan adil, dua pendapat ini disampaikan semuanya. Meskipun barangkali di lingkungan pengarang kitab ini komunitasnya adalah muslim ya, di negeri Arab. Sehingga di Arab Saudi sana kan hampir semua peraturan kembali kepada hukum Islam, hampir semuanya. Meskipun ya kebanyakan, meskipun ya wa'alam semuanya total atau belum, tetapi hukumnya kembali kepada hukum Islam. Beliau mengambil ini sekali lagi barangkali di tempat beliau, yang sehingga beliau mengambil pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama kemungkinan sangat maslahat. Tapi ini barangkali kalau ditarik di konteks Indonesia barangkali ya bisa kepada pendapat yang kedua. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, kecuali kalau muslim itu betul-betul sudah tegak, kuat dan tidak gampang melehonan. Nah, sekarang kan banyak yang meleho. Yang kedua terkait jual beli itu kalau dijual beli ya itu kecenderungannya adalah tetap tidak diperbolehkan. Dulu kita sudah melewati bab masalah jual beli. Di bab jual beli tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang sudah selesai dilakukan oleh orang lain, muslim atau non muslim. Apa alasannya? Karena Nabi sendiri juga bertransaksi kepada orang-orang non muslim. Bahkan Nabi beliau pernah menggadaikan baju besinya. Dalam hadis yang sahih itu disebutkan dalam kitab ya, Umdatul Ahkam, Nabi pernah menggadaikan baju besinya hanya untuk membeli bahan makanan. Ada yang mengatakan bahan makanan yang dibeli adalah gandum, ada yang mengatakan kurma kering wallahu alam. Ya, itu ada beberapa riwayat. Tetapi riwayat yang jelas di situ adalah Nabi bertransaksi dengan orang-orang ahlul kitab. Ketika itu Nabi menjual atau menggadaikan ya, baju besinya itu kepada orang Yahudi untuk membeli bahan makanan. Jadi kalau dalam jual beli dulu, pembahasan jual beli tetap tidak diperbolehkan. Ketika transaksi itu dengan orang-orang non-muslim, sudah transaksi, kita tidak boleh melakukan transaksi lagi kepada umat Islam. Alasannya adalah ini. Maka ini oleh beliau ditarik ke sana kemari untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun jumhur ulama lebih cenderung tetap tidak memperbolehkan. Menggunakan apa? Keumuman lafal, apalagi itu akan menimbulkan madarat. Wallahu alam bisawab. Cakap?
Ya, baik. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.